kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya emang mau mandiri, ternyata banyak banget yang harus dipersiapkan. Oke, lanjut. Gue jadi sering gitu kan melakukan pendakian, dan ilmu-ilmu itu yang udah gue dapet dari organisasi, dari teman-teman gue, dari lintas provinsi teman-teman gue yang lain, itu gue praktekkan gitu. Oh ternyata benar ya ini, oh ternyata benar ya di gunung tuh begini, atau oh cara masak tuh begini ya, oh kenapa nasinya nggak matang ternyata harus diginiin ya, gitu-gitu. Jadi hal-hal kecil itu, ibaratnya tips-tips kecil itu sebenarnya dapet dari teman-teman gue yang lebih berpengalaman gitu. Jadi kayak saat waktu masih belajar, teman-teman senior itu tuh ngasih pengalaman yang emang mereka dapat saat mereka lagi ada di alam. Kayak nih nanti misalnya gue pengen ke Rinjani, terus gue nanya senior gue yang udah ke Rinjani, atau temen gue yang udah ke Rinjani, gue nanya, nanti lu di sini kayak bakal ketemu ini, nanti kayak gini, nanti saat lu ini lebih baik tandanya jadi tinggalin, soalnya di situ banyak monyet, bla 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 bla. Jadi kayak setiap karakter gunung itu bakal beda-beda juga. Itu yang bikin makin terpacu gitu. Gue pengen menjelajah lebih banyak gunung, lebih banyak pantai, lebih banyak hutan gitu. Jadi ya wow, makin membuat gue memacu diri gitu. Oh apa yang harus gue pelajari lebih lanjut, oh apa yang kayak gini. Jadi tidak menutup atau tidak memutus ilmu gue sampai situ aja. Kalau baru pertama kali tuh banyak banget ternyata yang harus dipelajarin, gak cuma ini gak cuma itu. Ada kan influencer lain juga yang emang benar-benar mereka berpetualang banget gitu, yang benar-benar know how-nya tuh tahu apa yang harus dipelajari, apa yang harus tidak, apa barang-barang yang harus dibawa, apa yang tidak, apa yang harus kita lakuin saat di gunung, apa yang tidak. Do and don'ts-nya tuh banyak yang udah tahu. Dan jangan pernah takut bertanya sama orang lain. Jadi kalau ketemu senior baru atau ketemu orang baru, pasti orang itu punya pengalaman berbeda. Pasti orang itu bakalan punya ilmu berbeda. Itulah yang pengen Nisa gali gitu. Kalau ketemu orang, oh ya, udah kemana aja mas, kayak gitu-gitu. Oh ternyata dia udah kesini, oh ternyata dia udah ke gunung es, oh dia udah ke gua terdalam atau kayak gimana. Itu yang bikin jadi wah apa nih sharingnya dia, apa nih, kayak gitu-gitu. Buat teman-teman yang pengen naik gunung dan baru banget naik gunung, kalian bisa minta sharing-sharing ke orang-orang yang emang udah berpengalaman dan udah track recordnya tuh udah banyak banget kayak gitu. Jadi ilmu kita tuh bakal bertambah terus. Jadi itu sih pertama kali aku naik gunung. Kenapa aku bisa candu banget? Karena aku pengen terus belajar di gunung dan di alam. Dan selanjutnya itu next itu kenapa lagi aku masih candu aja sampai sekarang. Bukan contoh lagi, emang kenyataannya begitu nggak sih? Gunung semakin kotor, ya nggak sih? Atau aku doang? Kalau misalnya cuma perasaan aku doang, kalian bisa komen di bawah. Tapi kalau misalnya emang bener gunung itu kotor, kalian juga bisa komen di bawah. Nah terus jadi kayak pendakian itu ada masa ke masa. Jadi kayak ada zaman-zamannya, zaman 80-an, zaman 90-an, zaman 2000-an. Ibaratnya sebelum kita mendaki pasti ada senior-senior pendaki lain yang udah mendaki duluan dibanding kita, ya nggak sih? Nah itu tuh mereka ibaratnya kayak gini, kalau mereka nggak bisa jaga gunung itu dari zaman dulu, belum tentu kita sekarang juga ngerasain gunung yang sama kayak waktu itu senior-senior kita jaga dan waktu itu mereka gak daki gitu kan. Kayak kok semakin kesini semakin banyak sampah. Soalnya aku ngerasa saat 2017 aku naik gunung sampai sekarang detik terakhir kemarin di Gunung Merbabu 2020 terakhir kemarin sebelum corona, itu perubahan sampahnya itu kelihatan banget gitu. Cuma kalau misalnya di Gunung Merbabu, mungkin karena di Gunung Jawa Tengah kebetulan manajemen sampahnya baik dari volunteer-volunteernya juga, itu udah keren banget sih. Kayak apa yang lu bawa, apa yang lu bawa naik, itu harus sama apa yang lu bawa turun sampahnya, kayak gitu. Itu keren banget sih. Keren. Walaupun agak repot, cuma sebenarnya itu yang membuat kita lebih disiplin. Guys, sebagai pendaki kita benar-benar harus disiplin banget sama sampah. Kenapa? Kayak yang tadi, sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya, ini nggak simple, cuma kayak gue pengen menjaga agar nanti anak cucu gue pas mereka udah besar dan mereka rasain nanti itu sama apa yang gue dan senior sebelum kita itu rasain. Gunung tuh masih bersih, masih indah, faunanya masih banyak, floranya masih banyak, bener-bener kayak terjaga banget alamnya. Gue tuh masih pengen banget anak cucu gue tuh ngerasain apa yang gue rasain sekarang, apa yang masih kita bisa rasakan sekarang. Jadi kayak kasih pacuan lagi ke diri gue gitu. Selain tadi gue penasaran pertama, kedua gue pengen belajar banyak, yang ketiga gue pengen menjaga. Kenapa gue
sampai sekarang candu banget sama gunung ada tujuannya gitu. Yang pertama, sebelum gue kenal yang lain itu, tujuan pertama penasaran, yang kedua gue mau belajar banyak banget sama alam, yang ketiga ingin menjaganya. Jadi rasa itu tuh tumbuh, rasa ingin menjaga tuh tumbuh seiring kita belajar tentang alam. Jadi itulah kenapa gue masih sangat amat candu dengan gunung. Jadi sebenarnya bukan karena kebutuhan konten, bukan, awalnya bukan, karena sekarang udah jadi influencer dan gue pengen menyebarkan hal-hal baik. Ini mimpi gue ya, ingin menyebarkan hal-hal baik, ingin bersharing lebih banyak. Output input ya gue pengen bener-bener sharing sama yang lebih senior, terus mau sharing juga sama teman-teman semua apa yang gue udah pernah rasain, apa yang udah pernah gue alamin gitu. Dan gue pengen menjaga alam itu sendiri sampai kapanpun. Semoga teman-teman semua juga menjaga alam itu bareng-bareng, kita bareng-bareng menjaga alam biar anak cucu kita juga dapat jatahnya gitu buat alamnya gitu kan. Jadi itu sih untuk alasan kenapa Teknisa suka banget naik gunung, selain buat diri sendiri, alam, dan Tuhan yang pasti. Oke guys, mungkin demikian, sekian gitu cerita aku kenapa aku suka banget naik gunung. Tadi gue, terus gue, sekarang aku. Oh ya, ya udahlah, pokoknya itu Teknisa kenapa suka banget naik gunung. Jadi alasannya adalah tadi. Oke, see you next time guys. Makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa komen saran kalian, pikiran kalian, silahkan komen di bawah, subscribe dan like. Jangan lupa di like, jangan lupa untuk bunyi loncengnya juga untuk notifikasi selanjutnya. Dadah.